Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. How are you today? I hope you all doing fine and stay healthy. Okay, so today we're going to learn about procedure text. Nah, jadi ada beberapa poin nih pada hari ini yang akan disampaikan tentang procedure text. The first one is definitions, the second one is purpose, the third one is generic structure, and the last one is language features. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan procedure text? Nah, jadi the definitions of procedure text is a kind of the text that explain how something works or how to use instructions or operations manual. Jadi, procedure text adalah sebuah jenis teks yang dimana menjelaskan bagaimana caranya membuat sesuatu atau caranya mengoperasikan sesuatu. Nah, di sini ada dua jenisnya. Nah, yang pertama adalah food recipe atau resep makanan. Contohnya, how to make orange juice, how to make fried rice, how to make sandwich, seperti itu. Dan yang kedua adalah operation manual, bagaimana caranya mengoperasikan sesuatu. Contohnya seperti how to use computer, how to iron the clothes, how to operate washing machine, dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa contoh tentang procedure text. Yang pertama ini contoh dari food recipe. Nah, di sini contohnya ada bagaimana caranya memasak omelet. Nah, yang selanjutnya ada contoh dari procedure text of operation manual atau bagaimana caranya mengoperasikan sesuatu. Di sini ada how to use camera. Jadi, ada bagaimana sih caranya mengoperasikan atau menggunakan kamera. Nah, seperti itu ya, kita sudah tahu bagaimana sih bentuk atau bayangannya dari procedure text tentang kedua atau food recipe dan operation manual. Dan kita nampaknya ya, kalau yang satu tentang bagaimana cara membuat sesuatu, bisa tentang makanan atau minuman, dan yang satunya lagi bisa tentang bagaimana caranya mengoperasikan suatu barang, seperti itu. Selanjutnya, purpose, yakni tujuan dari procedure text. We have four. The first one is to show how to make, untuk menunjukkan bagaimana caranya membuat sesuatu. Seperti yang tadi Miss bilang, bisa makanan, bisa minuman, seperti itu. And the second one, to know how the appliance works correctly, untuk mengetahui bagaimana caranya suatu alat itu bekerja dengan baik, seperti itu. And the third one, to explain how to use, untuk menjelaskan bagaimana caranya menggunakan suatu barang. And the last one, to give guidance in using certain appliance, untuk memberikan bimbingan bagaimana caranya menggunakan suatu alat dengan baik dan benar. Nah, kira-kira seperti itu ya tujuan dari procedure text. Nah, selanjutnya ada generic structure atau struktur dari procedure text. Nah, di sini menyajikan sebuah contoh how to cook omelet, yakni contoh bagaimana sih caranya membuat omelet. Nah, di sini how to cook omelet itu sudah masuk ke dalam purpose atau tujuan ya. Generic structure yang pertama adalah purpose, yakni tujuan. Mana tujuannya? Tujuannya ada atau terdapat pada judulnya, yakni how to cook omelet, bagaimana caranya membuat omelet. Nah, dalam judul ini otomatis kita dapat mengetahui bagaimana caranya membuat atau memasak omelet, seperti itu. Yang kedua, generic structure yang kedua adalah material atau bahan-bahan, atau kita bisa sebut juga ingredients. Jadi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk memasak omelet tersebut. Nah, yang terakhir ada steps atau langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk membuat atau memasak omelet. Jelas sampai sini? Oke, next one, language features. Nah, di sini ada ciri kebahasaan dari procedure text. Di sini ada dua, imperative sentence dan temporal conjunctions. Apa sih imperative sentence itu? Imperative sentence adalah sebuah kalimat yang berisi perintah atau permintaan. Di sini contohnya, steps number 1, cut the apple into small piece.
cut the apple into small piece, yang artinya adalah potonglah apel menjadi potongan-potongan yang kecil. Nah, yang kedua ada put the piece of apple into a blender. Letakkan potongan-potongan apel ke dalam blendernya, seperti itu. Dan yang kedua ada temporal conjunctions atau konjungsi temporal, ya. Ini kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, tapi ini temporal, ya. Ini katanya itu tentang waktu. Konjungsi temporal, konjungsi waktu. Kata sambung waktu. Kita bisa lihat di sini ada after that, setelah itu. Ada next, selanjutnya. Dan yang lain juga seperti ada and then, dan selanjutnya, kemudian, seperti itu. Jadi dia menyambungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang selanjutnya. Disebut temporal conjunction, seperti itu. Ya, mungkin barangkali itu saja yang dapat Miss sampaikan tentang prosedur teks. Dan kalian jangan lupa untuk menonton video di rumah, bisa lewat YouTube atau Instagram dan lain sebagainya, tentang bagaimana sih caranya membuat sesuatu, bisa makanan atau minuman, atau bisa juga membuat kue dan lain sebagainya, atau mengoperasikan sesuatu juga bisa. Nah, jangan lupa kalian nanti catat di buku kalian masing-masing dengan bentuk generic structure yang seperti tadi sudah Miss jelaskan. Okay, thank you so much for your attentions and for your attendance today. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.